punya waktu 30 menit. Mohon izin supaya pembicaraan saya fokus. Saya akan menampilkan beberapa catatan pada Bapak Ibu. Untuk admin mohon dibuka. Saya akan share sedikit catatan materi untuk pembahasan saya lebih fokus. Ada share materi, Bu? Bisa dibuka, ini masih dikunci. Masih dikunci, dibuka dulu. Sebentar, Pak ya. Sebentar. Mana sih? Bisa sih dibuka. Ya, Sudah. sambil nunggu dibuka. Udah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, seperti yang dimintakan oleh panitia, saya diminta berbicara tentang mendidik anak sesuai zaman. Ini tema yang dimintakan, ya. Kalau kita cermati, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, anak itu ada 3 kemungkinan. Pertama, ada anak yang kategorinya zinatul hayat, al-mal wal banun. Itu anak yang secara duniawi dianggap berprestasi. Apakah itu di dunia akademik, apakah di dunia bisnis, di dunia sosial, pokoknya dia membanggakan. Yang kedua, boleh jadi anak itu menjadi sumber masalah. Yang jadi troublemaker dalam kehidupan keluarganya, kehidupan masyarakatnya. Itu yang disebut dengan fitnatun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan yang sering kita mintakan kepada Allah, anak kita itu menjadi anak yang penyejuk hati kita. Anak yang menenangkan. Nah, Bapak Ibu, sahabat tercinta, saya anak, kita semua anak, minimal kita ini menjadi qurrata a'yun sesuai yang dimintakan oleh orang tua kita kepada kita. Dan sesuai permintaan kita kepada Allah untuk anak-anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kita semua berjuang bagaimana minimal kita ini menjadi anak yang qurrata a'yun untuk orang tua kita. Syukur-syukur ditambah kita termasuk yang secara duniawi berprestasi. Nah, anak-anak kita harapkan yang utamanya dia itu zinatul hayat. Syukur-syukur kalau dia itu duniawinya juga berprestasi. Apakah dia jadi seorang ilmuwan hebat, usaha hebat, pokoknya secara duniawi dia berprestasi. Nah, Bapak Ibu, harapan kita pasti anak-anak itu 2, qurrata a'yun dan zinatul hayat. Tapi memang tidak mudah, karena yang namanya manusia itu makhluk multidimensi. Jadi untuk melahirkan anak yang zinatul hayat dan qurrata a'yun, atau qurrata a'yun dan zinatul hayat, ini memang tidak mudah. Karena manusia itu makhluk yang multidimensi. Di dalam Al-Quran saja manusia dipanggil dengan 4 nama. Pertama, dalam diri manusia itu ada sisi biologis yang kita terima dari nenek moyang kita. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini manusia seperti kamu. Allah menyuruh kepada Nabi SAW untuk menegaskan tentang dirinya. Basyar, sebagai basyar. Nabi SAW punya ayah, punya ibu, punya kakek, nenek. Ya sama dengan kita. Lalu apa yang membedakan kita dengan beliau? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi yang membedakan kita dengan Nabi apa? Beliau menerima wahyu. Tapi biologisnya sama. Sama. Punya kakek, nenek, ayah, ibu, dan seterusnya. Lalu yang kedua, manusia itu punya dimensi historis. Kalau Bapak Ibu lihat di Quran, ada Bani Adam. Bani Adam itu biasanya berkonotasi tentang sejarah. Makanya ayat yang pertama kali kita baca di Al-Baqarah, sejarah Nabi Adam. Sebelum sejarah siapa-siapa. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, ayat 30-an itu. Nah, Bapak Ibu, saya dan ibu bapak semua, anak-anak kita, dia punya sejarah. Dan tak ada seorang pun yang di muka bumi ini yang sejarahnya sama. 3 anak saya, sejarahnya beda-beda. Anak pertama, rumah masih ngontrak. Anak kedua sudah punya rumah, tapi cicilan 10 tahun lagi. Anak ketiga, alhamdulillah, ya 2 tahun lagi. Nah, artinya 3 anak saya itu sejarahnya beda-beda. Begitu, ya.
Saya yakin ibu bapak juga begitu. Nah, yang ketiga, manusia dipanggil dengan al-insan. Itu untuk menggambarkan dimensi psikologis. Makanya di dalam Al-Ma'arij, Allah berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu keluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau ditimpa kesulitan, putus asa. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau ditimpa kebaikan, dia lupa diri, putus asa, keluh kesah, itu psikis manusia. Nah, ternyata saudara-saudaraku tercinta, psikologi manusia tidak lepas dari historisnya dan tidak lepas dari biologisnya. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Kazuo Murakami, judulnya The Miracle of DNA. Buku itu merupakan buku terobosan yang mengatakan bahwa boleh jadi karakter tabiat sifat itu ada unsur biologis. Dan beliau memberikan satu ulasan yang sangat logis. Contoh, kalau ada anak yang temperamental. Anak yang temperamental itu, menurut analisanya boleh jadi unsur biologis. Ibu bapak jangan nyalahin anak. Mungkin ibu sedang hamil, sering marah. Sehingga hormon adrenalinnya itu seringkali melewati ambang batas. Dan ternyata menurut pencitraan 4 dimensi, ketika seorang ibu marah, maka janin yang ada di rahimnya juga nampak, kelihatan, mengekspresikan marah. Ketika ibunya gelisah, mengekspresikan kegelisahan. Kebayang nggak, kata beliau, kalau ini berulang, akhirnya wajar Bapak Ibu coba perhatikan anak kita. Ada yang secara psikis, diajak ngobrol, ya dia nurut. Dia minta mainan, nanti ya, minggu depan ya, Mama, sekarang nggak ada uang. Nurut, tapi ada juga mau, dia geletak-gelitik di depan toko, kan gitu. Nah, beda-beda. Nah, yang keempat, manusia itu memiliki dimensi sosiologis. Nah, saudara-saudaraku tercinta, jadi saya ingin cerita bahwa kita semua berharap anak kita ini zinatul hayat dan qurrata a'yun, tapi tidak mudah juga karena memang kita berhadapan dengan makhluk yang multidimensi. Ada satu gejala-gejala pada anak kita yang ternyata kalau dirunut, dia punya sejarah sering dibully begitu. Makanya ada satu statement, yakin Bapak Ibu yang di dunia pendidikan hafal betul, statement yang mengatakan bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Jadi bila anak dibesarkan dengan caci maki, dia belajar rendah diri. Bila anak dibesarkan dengan motivasi, dia belajar percaya diri. Bila anak dibesarkan dengan cinta kasih dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kita sekarang menghadapi anak-anak yang ada di generasi milenial. Saya tidak akan masuk ke konsep millennials yang begitu banyak dibahas, tapi paling tidak ada 4 pemikiran yang saya ungkap diambil dari buku Millennials Rising, The Next Great Generation. Bapak Ibu bisa lihat, ini buku lama juga. Nah, ternyata generasi milenial itu dia hidup di era global village. Dia hidup di information society, kata John Naisbitt, kata De Fleur, dalam communication revolution. Maka Alvin Toffler mengatakan bahwa generasi milenial itu knowledge as fuel. Ya, pengetahuan itu akan menjadi bahan bakarnya. Nah, saya lagi cerita di sini bahwa tadi kerangka pikirnya adalah kita ingin punya anak yang qurrata a'yun dan zinatul hayat. Tapi memang tidak mudah karena anak itu makhluk yang multidimensi. Lebih complicated lagi karena kita sekarang di era yang bukan zaman kita dulu, yang cuma TVRI saja gitu ya. Saya lihat di sini ada dosen-dosen muda yang mungkin tidak mengenal satu-satunya TV itu TVRI ya, begitu. Tapi generasi saya, kalau Dr. Wijayanto ya kan nggak tahu ya, pernah mengalami generasi TVRI saja ya gitu. Kalau Pak Rektor Pak Dekan saya jamin pernah mengalami generasi di TVRI saja. Jadi channelnya cuma ada satu. Nah, saudara-saudaraku tercinta, anak-anak sekarang pilihannya bukan TV. Udah masuk ke
YouTube dan lain sebagainya. Jadi makin complicated. Nah, sahabat-sahabat tercinta, ternyata teknologi generasi milenial itu ada microchip. Ini diambil dari De Fleur, Understanding Mass Communication. Nah, ini 4 bidang teknologi yang sangat membuat generasi milenial itu kan generasi yang hidup saat dunia digital itu sedang terjadi berlangsung. Ada yang merujuk ke tahun kelahiran, kalau kita lihat teori-teorinya. Saya tidak akan masuk ke materi seperti itu, karena ini bukan kuliah di mahasiswa, tapi ini lebih ke konsepnya tausiah. Tapi yang pasti, saudara-saudaraku tercinta, 4 bidang teknologi inilah yang membuat dunia menjadi ada di genggaman. Microchip, masih ingat tahun 87, HP pertama kali keluar itu segede batu bata. Segede bata, kan gitu. Sekarang makin kecil tapi luar biasa, ya. Ratusan buku bisa masuk dalam handphone kita, ribuan foto ada di handphone kita. Tapi dia tidak berdiri sendiri, dia terintegrasi dengan satelit dan komputer. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari teknologi generasi milenial, ya. Kenapa? Ya tanpa microchip, tanpa satelit, tanpa komputer, kita tidak akan bisa melakukan hal ini. Nah, adapun transportation technology itu yang membuat dunia itu semakin dekat karena teknologi transportasi. Nah, sahabat-sahabat tercinta, Bapak Ibu yang terhormat, saya ingin bercerita ini kompleksitas. Jadi saya ingin cerita tentang kompleksitas anak-anak menghadapi anak-anak sekarang. Karena kita kudu bisa involve. Pendidik itu kan, orang tua itu pendidik utama, harus involve dengan realitas anak kita itu ada di mana. Gitu. Kenapa? Kalau tidak begitu, ya omongan kita sama mereka nggak nyambung. Setelah saya telaah Al-Quran, ternyata Al-Quran mengajarkan kita untuk melahirkan anak yang qurrata a'yun dan zinatul hayat itu dimulai dari perkataan. Waliyaqulu qawlan sadida walyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha waliyaqulu qawlan sadida. Coba ayat sebelumnya bicara kalau kamu khawatir, kita khawatir dengan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak soleh, anak-anak kita kehidupan ekonominya lemah, kehidupan intelektualnya lemah, akhlaknya buruk. Kita khawatir. Nah, kalau kamu khawatir, waliyaqulu qaulan sadida. Mulai dari perkataan. Nah, perkataan yang benar itu harus dibarengi antara kata dan fakta itu harus harmoni. Karena jangan lupa, generasi milenial itu paling nggak suka orang-orang yang antara ngomong dan kelakuan nggak sama. Pasti mereka akan mencibir. Kalau kita jadi dosen, antara omongan kita dan kelakuan kita nggak sama, mencibir itu. Dan mereka tidak tanggung-tanggung ngomong di Facebook. Dosen ini begini, ya kan? Si mamah begini, gitu. Ya, ngomong sholat awal waktu dia nonton drama Korea, gitu. Jadi ternyata ketika anak-anak sekarang itu, Bapak Ibu, ya, dia butuh kata dan fakta itu sama, gitu. Apa yang diomongkan oleh kita dan apa yang dikerjakan harus sama. Itu yang kemudian juga ditegur dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, Bapak Ibu sahabat tercinta, jadi ternyata untuk melahirkan generasi yang qurrata a'yun dan generasi yang zinatul hayat, ya, di tengah kompleksitas sekarang ini dengan hiruk pikuk teknologi dan anak-anak kita besar dalam keadaan teknologi digital sudah matang, sudah jadi, ya kan gitu. Makanya cara pegang generasi X, saya generasi X ya, yang lahir di zaman baby boomers dengan anak-anak kita yang lahir tahun 90-an, cara pegang HP-nya aja beda. Ya, cara pegang HP-nya kan gini, kalau kita kan satu. Beda cara pegang HP aja udah beda, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, karena itu maka saya ingin menyoroti satu sisi saja, yaitu cara berkomunikasi kita dengan anak, karena yang namanya generasi milenial itu dia
sangat-sangat membutuhkan yang namanya keterbukaan dalam berkomunikasi. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang tua, menjadi dosen, menjadi guru yang tidak membuka kanal-kanal komunikasi, maka anak akan mencari kanal yang lainnya. Kalau keran-keran komunikasi kita tutup, dia akan buka keran yang lainnya. Ketika kita menjadi ayah tidak bisa menjadi teman bagi anak, maka anak akan mencari teman yang lainnya. Begitu. Maaf Ibu, ketika Ibu tidak menjadi istri yang bisa diajak komunikasi dengan suami, suami akan mencari, ya. Silakan teruskan oleh Dr. Wijayanto. Suami akan mencari. Nah, jadi Ibu, Bapak, sahabat-sahabat tercinta, ini kaitannya dengan masalah kanal, ya, keran gitu. Nah, walaupun kok ya ini banget apa jadi aktivitas komunikasi itu bisa berupa habitual action, communication as skill, communication as science. Nah, tentu saja yang kita pelajari di kampus yaitu communication as science. Yang kita pelajari ya dalam kursus-kursus itu communication as skill. Tapi yang tidak kalah penting ada communication as habitual action. Ini yang sepertinya sederhana tapi sangat penting sekali. Ketika kita bilang, "Nah, hari Sabtu mau kemana?" Aku nggak kemana-mana. Mau jalan nggak sama ayah? Itu kan habitual action, ya. Kan ada ayah yang ketika pulang dari kantor ya dia nonton TV nggak ngomong sama anak, ya. Anak juga ngomong sama ayahnya. Suami nggak ngomong sama istrinya. Berarti habitual action itu jangan dianggap sederhana. Dia merupakan ruh dari sebuah relasi, dari sebuah ikatan. Nah, kita seringkali melatih gimana keahlian komunikasi kita sebagai dosen, sebagai penceramah, sebagai politikus, sebagai pengusaha, how to be good communicator, kita latih. Bagi teman-teman yang jurusannya komunikasi, communication as science-nya, teori-teori komunikasi dari mulai applied teori, middle range teori, grand teori dipelajari. Tapi seringkali kita lupa communication as habitual action. Itu yang sering kita lupakan. Padahal saudara-saudaraku tercinta, ini ruh, ya. Ketika anak kita bilang, "Nak, kamu ranking berapa?" "Ranking 3, hebat. Ayah bangga. Kamu sudah membuat ayah senang." Gitu. Seringkali kan, "Kamu ranking berapa?" 3. "Hah? Kenapa 3? Kenapa nggak 1?" Nah, padahal anak sudah berjuang kan? Itu habitual action, saudara-saudara sekalian. Ya, tapi kita seringkali melupakan. Ya. "Nah, kamu ranking berapa?" "Ranking 12. Alhamdulillah. Ayah yakin kamu bisa masuk 10 besar." Itu kan habitual action. Kan ada yang gini, "Kamu ranking berapa?" 3. "Hah? 13? Bodoh banget kamu." Nah, kan beda. Ini, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa urgensi komunikasi Qur'ani pada generasi milenial. Saya udah bicara 19 menit, berarti 11 menit lagi. Ya. Pakai stopwatch, Ibu moderator, biar saya yakin. Nah, qaulan sadida, perkataan yang benar. Nah, benar itu ada 2 dalam komunikasi, konten dan konteks. Jadi isi pembicaraan itu harus menurut kaidah ilmu. Makanya kalau ngomong dengan generasi milenial jangan asal ucap. Dia akan search. Gitu. Ya. Dia akan cari. Makanya sebenarnya ngajar dengan anak-anak sekarang tuh enak sekali. Saya kalau ngajar sebut tema apa, saya bilang coba kalian cari di YouTube ya. Materi yang di YouTube boleh jadi lebih bagus. Bahkan saya kasih link-link YouTube yang bagus-bagus dari dalam negeri, luar negeri. Pas kuliah, mari kita diskusikan apa yang kalian nggak ngerti. Kenapa? Karena boleh jadi apa yang saya sampaikan lebih dibanding dengan yang pakar-pakar yang di YouTube itu jauh lebih bagus gitu loh. Ya. Nah, itu artinya apa? Anak milenial tuh lebih suka begitu daripada kita seolah-olah menguasai segalanya. Padahal anak-anak itu dia cari, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah teori, ya, apa kata anak-anak? Kampungan. Itu yang diomongin si bapak ya, itu udah out of date, kata mereka. Kenapa? Mereka search, saudara-saudara. Lebih cerdas dari kita dalam search informasi, gitu. Nah, konten pembicaraan kita harus benar. Terus konteks, caranya juga harus benar. Jadi memang yang disebut dengan qaulan sadida, bicara yang benar, baik konten ataupun konteks. Ibu, ngajak sholat ke suami itu bagus, tapi ada yang konteksnya salah, ya.
Ayah udah sholat belum? Belum. Ayah, mama mau makmum lah sama ayah. Mama tuh kalau makmum sama ayah suka lebih khusyuk. Itu konteksnya bagus. Tapi ada juga, ayah udah sholat belum? Belum. Kayak orang munafik jam segini belum sholat, na'udzubillah. Umur 40, jam segini melalaikan sholat. Halo, apa kabar? Nah, itu konteksnya yang salah. Ya, boleh jadi kontennya benar ngajak sholat, tapi konteksnya itu salah, saudara-saudara. Nah, yang kedua, kaulan baligho, perkataan yang berbekas. Tekniknya itu kredibel. Jadi kita itu harus dinilai memiliki kapasitas oleh anak. Makanya lebih baik anak itu lebih seneng kita jujur kalau kita nggak tahu. Mama, kenapa ya ikan kalau di akuarium aku lihat kok nggak berkedip ya? Kenapa ya, Ma? Jawab, ya Allah kamu pinter banget, Mama juga nggak tahu loh nak, yuk kita cari, gitu loh. Tapi kan ada ibu yang ini, Mama kenapa ya? Udahlah, belajar tuh matematik, malah nanya ikan berkedip, kamu tuh gimana sih? Itu membuat kita tidak kredibel. Nah, menjaga emotional appeals, jadi kita harus selalu menjaga pembicaraan kita itu yang sentuhan emosional tuh bagus. Misalnya gini, kita lagi bawa mobil, anak kita di sebelah, lalu ada anak-anak yang gomreng, ya kan gitu, minta uang gitu. Kita bilang, nak sayang, kamu harus bersyukur, kamu jadi anak papa, anak mama, kamu tidak harus begitu, kamu sekolah yang benar ya nak ya, aja segitu. Itu emotional appeals, gitu. Ya, tidak perlu keluar ayat dan hadis, cuma bilang, nah alhamdulillah ya gitu. Terus kita nonton TV ternyata banyak yang di PHK kan gitu. Nah sayang alhamdulillah papa sekarang ini masih gajian. Nah, kamu belajar yang benar ya. Cukup segitu. Jadi nggak usah panjang-panjang sama anak milenial. Apalagi pakai ayat Quran sederet itu dalam surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian. Itu. Nah, terus berpikir logis ya. Tidak apa-apa kita diskusi, berpikir logis. Itu kaulan baligho itu dua sentuhannya, emotional appeals dan logic. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kaulan ma'rufah. Kaulan ma'rufah itu menjunjung musyawarah. Menurut kamu gimana? Bapak, Ibu, sahabat tercinta, mari kita lihat Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Apa beliau katakan? Ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fandur madza taro. Hai anakku, sayang, tadi malam ayah menerima wahyu, ayah harus menyembelihmu. Fandur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Saudara-saudara sekalian. Jadi kita ke anak tuh, menurut kamu gimana? Gitu. Kan kita juga ke mahasiswa begitu ya. Oke, menurut Anda gimana? Nah, berlaku adil, jangan suka membanding-bandingkan. Tidak ma'ruf kalau kita membanding-bandingkan. Kamu ranking berapa? Ranking 3. Tuh, anaknya Tante Wiwi, anak teman mama tuh, anaknya Tante Wiwi. Ranking 1 melulu, kamu ranking 3. Malu. Jadi kita membandingkan anak kita dengan anaknya Tante Wiwi. Dengar ya, anaknya Wiwi dan anaknya kita tuh beda. Gitu. Matematika kamu nilainya berapa? 6. Ya Allah, itu anaknya Tante Wiwi mah matematikanya 10-9. Kok kamu bodoh banget sih? Itu teh bukan kaulan ma'ruf. Jangan pernah jadi orang tua yang suka membanding-bandingkan anak. Ibu, kalau ibu dibandingkan juga kan nggak enak ya. Mah, olahraga tuh, lihat tuh tetangga bodinya, keren banget. Coba. Suruh, mah olahraga biar sehat. Kan enak. Coba ibu kalau dibandingkan, mah olahraga, lihat tuh, tetangga tuh, bodinya, jelas, jauh jeung mamah mah jauh bisa. Nah, kan gitu. Kaulan layina, ya, lembut, pesan penuh kelembutan, baik dengan bahasa verbal atau non-verbal, nada suara jangan langsung digas. Sayang, sayang kamu udah sholat belum? Ya, Teteh, Mbak, udah sholat belum? Nah, jadi nadanya tuh pelan dulu. Udah sholat belum? Naik. Kan itu menjadi, semuanya itu ada ritme yang harus dilewati. Nah, kemudian kaulan karima, pesan menjaga kehormatan dan martabat anak. Jaga kehormatan, karena semua orang tuh, nah jaga kehormatan anak di depan siapapun. Maaf, saya nggak tahu, mungkin kalau di Mataram kurang, ya mudah-mudahan tidak ya. Kalau di sejumlah tempat itu, kalau di acara
kumpulan Idul Fitri suka begini di depan pamannya, ya. Kata pamannya, "Kamu ranking berapa?" Kata orang tuanya, "Nah ini paman, dia itu main melulu, coba nasihatin." Rankingnya sesuai jumlah murid. Kita sedang menistakan anak kita di depan pamannya. Janganlah kita lakukan itu. Bahkan kita suka bilang, "Man, itu di depan yang lain, ya. Ini si AA itu sholatnya susah sekali di depan orang lain." Please, itu sesuatu yang bukan karimah. Nah, sahabat-sahabat tercinta, Bapak Ibu yang terhormat, dan yang terakhir adalah qaulan maisura. Jangan berbelit-belit, to the point. Coba perhatikan. Anak milenial tuh nggak suka yang berbelit-belit. Dan tolong jangan suka diulang-ulang ya. Gitu. Mamah mah dulu ya waktu sekolah di jalan kaki, nah belum sarapan gitu. Nah nanti 3 bulan kemudian, ya Allah kamu yang benar atau sekolah, mamah mah dulu ya. Dalam hati anak teh pasti jalan kaki gerak. Jalan kaki gitu. Jadi disangkanya itu kalau diulang-ulang anak akan terharu. Nggak akan terharu ibu bapak, nggak akan. Nah, oke, sahabat-sahabat tercinta, jadi prinsip komunikasi Quran itu qaulan sadida, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan layyina, qaulan maisura. Nah, Ibu sahabat-sahabat tercinta, Ibu moderator, 28 menit saya sudah menyampaikan materi sesuai yang disarankan 30 menit. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang tidak proporsional. Dan kepada Ustadz Dr. Wijayanto nanti tolong disempurnakan kalau ada hal-hal yang memang perlu diluruskan. Dan juga kepada Pak Dekan, ya, Pak Profesor Dr. Wahab, tolong diberi pengayaan juga dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Aam atas penyampaian tausiahnya. Sangat kaya sekali ya materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ustadz Dr. Ahmad Wijayanto untuk menyampaikan tausiahnya terkait dengan tema pentingnya keutamaan silaturahim. Ya, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Wa qala ta'ala fil kitabil karim innamal mu'minuna ikhwah. Al-ayah suratul hadim wasatul karim manahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Izinkan saya menyampaikan, saya merasa sekarang menjadi pelengkap aja, pelengkap penderita karena sudah didahului oleh guru besar saya. Mohon maaf, Ustadz Aam ini senantiasa bertemu saya di Mekah, di Madinah, karena selalu umroh haji aja ketemu itu. Dan sudah berulang kali di majelis taklim di Bandung pun juga saya biasa satu forum. Cuman ya, Masya Allah, benar-benar saya ini ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Seharusnya kalau dari awal sudah tahu ada Ustadz Aam, saya, Mas Adi, saya mengundurkan diri karena sudah ada matahari, bulan jadi redup. Ustadz Aam ini adalah traktor, saya hanya cangkul, ya. Cuman akhirnya saya juga pasti ada lahan kecil yang traktor nggak bisa masuk, ya udahlah saya cari lahan-lahan kecil yang kira-kira Ustadz Aam belum bisa masuk. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Dekan, Prof. Toha Wahab Jufri, MSc. Yang saya hormati Pak Gunawan, belum ini sudah ke rumah, sudah nengok saya, pesantren saya, dan alhamdulillah tentu yang saya banggakan, saya muliakan Syekhuna Ustadzuna Al-Kabir
Dr. Aam Amiruddin, Masya Allah, saya banyak belajar, banyak ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, indah sekali karena dulu Kaisar Hirohito ketika Monas maka 3 pertanyaan. Sehingga Jepang sekarang melejit luar biasa. Satu, yang ditanyakan pertama adalah berapa jumlah guru. Artinya pendidikan. Ternyata saya tadinya nggak tahu kalau ini FKIP, tahunya pokoknya Mas Adi gitu aja. Yang kedua, berapa jumlah dokter kesehatan. Dan sekarang di dunia kesehatan kita sedang mengalami ketidakpastian, tidak menentuan. Apakah kita belum ini karena beberapa waktu yang lalu, mohon maaf, itu seharusnya peraturan WHO itu boleh new normal kalau angkanya turun 50%. Ya. Artinya apa? 50% turun. Tapi angkanya belum begitu, ini mau new normal. Jadi masih pro kontra yang itu. Dalam teorinya Jagernauth, jadi Anthony Giddens itu membuat satu teori ketidakpastian. Jadi Jagernauth ini, mohon maaf, ibarat satu mobil yang, mohon maaf, penumpangnya banyak, dia terlepas dari ikatannya dari atas. Maka dia karena terlepas, tanpa sopir, tanpa driver, maka dia akan mengenai siapapun dan tidak pasti untuk yang di dalam dan tidak pasti untuk yang di luar. Dan Indonesia dan dunia, terutama Indonesia tentu kita sedang mengalami itu. Ya, itulah makanya kenapa silaturahim itu penting, karena supaya nanti yatullah ma'al jamaah. Allah nanti akan memberikan keberkahan kalau kita jaga silaturahim ini. Karena inilah yang menyelamatkan kita. Tidak mungkin kalau silaturahim ini nanti mudah-mudahan waktunya bisa saya breakdown satu-satu. Tapi intinya adalah di suasana yang ketidakpastian inilah makanya kita boleh social distancing, tapi jangan spiritual distancing. Ini poin yang penting. Yang ketiga, saya dulu biar nggak nanggung, yaitu berapa jumlah ya hakim waktu itu ya peradilan. Dan kebetulan tiga-tiganya ini di Indonesia kurang mendapatkan perhatian yang pas kaitannya dengan anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran peradilan. Lebih banyak di anggaran politik. Ini memprihatinkan sebetulnya. Demikian juga Clinton ketika mengantarkan dia waktu di Arkansas itu suksesnya juga karena pendidikan dan kesehatan, mengantarkan dia menjadi presiden di Amerika. Tentu ini apresiasi saya kepada FKIP, di mana pendidikan inilah sesuatu yang ini. Makanya mohon maaf Pak, saya karena ini pendidikan langsung saya bikin background, ini pesantren saya. Bina Anak Soleh ini adalah yayasan pendidikan dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, sekarang sudah ada sekolah tingginya. Murid saya baru 2000 di Jogja ini, dan sudah ada 24 cabang di Jawa Tengah tentu, Jawa Tengah tambah sebagian Jawa Timur, tapi karena saya merasa mau lewat mana berjuang ini, lewat eksekutif, yudikatif, sekarang ini mohon maaf, kita belum bisa berharap. Makanya saya berharap dari pendidikan. Mudah-mudahan dari pendidikan inilah nanti akan muncul generasi robbani dan kita didik dengan sebaik mungkin. Yang berikutnya memang ini karena yang sudah mau saya sampaikan sudah disampaikan sama Ustadz Aam semuanya. Bagaimana memang silaturahim juga bicara tentang komunikasi, tadi sudah ini kenapa? Karena ternyata komunikasi sekarang dengan anak itu susah sekali. Di dunia pendidikan zaman milenial, kalau saya, Ustadz Aam, Prof. Wahab ini, mohon maaf, ini kan bukan milenial lagi, ini kolonial, sudah kolonial, artinya sudah eranya. Anak sekarang lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali belum tentu datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Maka saya rekomendasikan kalau ada anak di Sumbawa seperti itu, kalau minta uang jangan dikasih.
suruh minta kepada handphone, karena kamu lebih taat pada handphone, kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak kipet. Artinya apa? Disinilah pentingnya komunikasi. Di dalam As-Saffat ayat 102, itu contoh komunikasi yang bagus, silaturahmi di tingkat keluarga dulu. Kenapa ini saya sampaikan di keluarga? Karena karir sehebat apapun nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna. Itu kalau Mas Adi sangat hafal karena dulu yang bikin temannya Mas Adi, Ranajaya. Keluarga cemara, tapi saya ingin bikin nanti keluarga yang samara, sakinah mawaddah rahmah. Untuk itu nanti saya kasih shortcut-nya, kapan keluarga ini menjadi keluarga yang samara, silaturahmi di dalam keluarga ini bagus, kalau rumah kita ada 4 fungsi. Nanti saya breakdown setelah ini. Pertama, pastikan rumah kita menjadi musola, tempat ibadah. Yang kedua, rumah harus jadi madrasah, tempat karakter building, madrasah. Dan yang ketiga, rumah harus jadi maulud, tempat tumbuh kembangnya anak. Baik sisi afeksi, baik sisi psikomotoriknya, baik sisi knowledge-nya, semuanya. Dan yang keempat, rumah harus jadi maskanah. 4M ini. Mudah-mudahan nanti sampai waktunya 4M. Rumah harus jadi musola, rumah harus jadi madrasah, rumah harus jadi maulud, rumah harus jadi maskanah. Gagal kalau kita punya rumah, tidak terjadi itu. Ada seorang suami punya celana terlalu panjang. Maka dia minta tolong kepada anaknya, tolong dipotongin celana saya karena terlalu panjang sehingga kotor kena tanah. Minta tolong pada suaminya, apa istrinya sibuk. Dengan sekitar sumur, kasur, dapur, masak, macam mana. Anak yang pertama juga gitu, anak kedua pokoknya sibuk semuanya. Maka orang tua ini naruh itu di hanger, ditinggal ke kantor, ternyata tiba-tiba ada kesadaran. Mosok tadi suruh motongkan celana saja kok nggak mau, padahal semuanya yang memfasilitasi orang tua. Akhirnya istrinya ngambil celana itu dan dipotong. Potonglah 5 cm, udah selesai. Ternyata digantung lagi, anak yang pertama juga mengatakan, saya ini kuliah yang biaya juga orang tua. Kenapa tadi suruh motongin nggak mau? Maka diambil lagi celana itu, dipotong lagi 5 cm. Ditaruh lagi di situ. Anak kedua begitu, anak ketiga juga begitu. Akhirnya celana yang tadi kepanjangan, mohon maaf, sekarang berubah jadi celana dalam, jadi swimpak. Kenapa? Karena semuanya memotong. Saya ingin tunjukkan, inilah pentingnya musyawarah. Pentingnya komunikasi, apalagi musyawarah, terutama di tingkat suami istri. Suami maunya baik, istri maunya baik, tapi kalau enggak, ini saya karena teorinya sudah ditaruh dikasihkan sama Ustadz Aam, semuanya sudah dihabiskan, saya ingin cari yang aplikatif aja, yang sederhana aja. Saya tidak terlalu intelek. Itu di dalam, telek itu ya sudah, pokoknya dia yang sederhana saja. Ya, jadi intinya adalah suami maunya baik, istri maunya baik. Tapi kalau nggak musyawarah, ini tadi pentingnya amru syura bainahum itu artinya suami punya motor bannya kempes. Maka kemana-kemana, ke kantor, dia naik motor, itu nggak bisa, maka dia naik angkot, numpang teman. Istri punya anting hilang 1. Makanya diajak warisan nggak mau, diajak dharmawangsa nggak mau, karena apa? Karena antingnya hilang 1. Dua-duanya maunya baik. Daripada saya punya anting 1 nggak ada gunanya, mending saya jual, saya belikan ban motor. Karena bannya kempes, itu semuanya. Dan suami juga maunya baik. Daripada saya punya motor itu nggak bisa dipakai, mending saya jual aja, saya belikan anting. Ternyata suami nggak musyawarah. Suami ambil motor, dijual, dibelikan anting 1. Dan istri juga gitu. Ternyata ke pasar, beli jual anting, beli ban. Maka sore harinya bagus maunya. Ini sederhana saja, sederhana. Ini pentingnya musyawarah. Itu. Besok nggak usah naik angkot. Kenapa? Ini sudah saya belikan ban. Apa kata suami? Ada
motornya sudah saya jual, saya belikan anting. Ya sudah, kamu pakai anting satu sama kalung ban. Artinya apa? Pentingnya komunikasi. Dari sisi inilah maka pentingnya kita bermusyawarah dan komunikasi. Polanya adalah pola mengajak. Jangan nyuruh. Kelemahan kita sekarang adalah nyuruh. Kuping apa tanduk? Kuping. Dengar adzan enggak? Dengar. Sana ke masjid. Anaknya suruh ke masjid, tapi bapaknya nonton TV, mamahnya nonton TV. Berarti dia polanya bukan mengajak, tetapi menyuruh. Untuk itulah maka ada beberapa pola. Saya kok malah jadi terjebak kepada itu. Saya kembalikan pada silaturahim, karena tema saya silaturahim. Pertama, silaturahim itu kita kuatkan di rumah. Karena era sekarang ini bukan silaturahim, tapi silaturahum. Silaturahum itu artinya apa? Dia kerja di rumah, maka saya ingin dalam silaturahim ini memperkuat lembaga ketahanan rumah tangga. Karena karir sehebat apapun, sekali lagi, gaji berapa miliar, nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Maka pertama, pastikan silaturahim dimulai dari suami istri. Sering tidak disadari, sebaik-baik suami itu yang baik pada istrinya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena suami-suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Mohon maaf, kenapa kita suruh Idul Fitri kembali pada fitrah? Karena fitrah itu harus benar, baik, indah, dan suci. Ada yang benar, yang tidak baik, maka itu tidak fitrah. Orang ditanya, dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau depan. Sudah makan? Sudah, nggak makan mutar. Itu semuanya. Sudah punya suami, udah mulu ambil, pakai brand. Itu benar, jawabannya benar, tetapi itu tidak fitrah. Makanya suami istri dibangun pola komunikasi silaturahim dari suami istri dulu. Karena sebetulnya anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmogandul, Uka-Uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadolojo sangat tergantung pada orang tuanya. Maka pastikan jadi pribadi yang mempesona dari orang tuanya dulu. Kenapa? Mohon maaf, biasanya dari pola komunikasi dari handphone. Suami yang nggak beres itu kalau handphonenya ini di password nggak bisa dipakai istri. Kemana aja dibawa, ini dibawa, kamar mandi dibawa. Maka apalagi, mohon maaf, para ibu-ibu, nanti lihat, kalau suami telepon, munculnya nama di situ apa? Kalau istri telepon kok munculnya nama masih Bebek, Yayang, Cinta, masih oke. Tapi kalau telepon istri telepon kok muncul nama Mabes Polri, Mako Brimob, itu Bareskrim, itu udah bahaya. Apalagi istri yang telepon munculnya nama Mak Lampir, itu sudah ancaman bagi suami istri. Demikian juga maka dimulai dari komunikasi itu semuanya, yang juga sebaik-baik istri. Kenapa? Karena istri sekarang sebaik-baik istri yang menyenangkan suami. Tapi istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Saya agak satu sisi senang dengan hijaber, sisi lain over. Kadang-kadang kalau keluar rumah dandan sampai 3 jam, kerudung aja 12 meter, putar sana, putar sini, naikkan lagi, turunkan lagi, naikkan lagi, luar biasa. Tapi begitu di rumah, kadang-kadang suami datang, ya Allah, kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai, kadang-kadang daster 1 penitinya 8, itu. Keluar sedikit Bulgari, Belkadin, Lacoste, Dolce Istiloder, tetapi begitu di rumah, baunya balsem, PPO, Remason, minyak kayu, kerokahan terus, kerudungnya kebuka putih, dilihat, dikira lehernya putih. Koyok salon pas, maka mohon maaf, perbaiki. Kenapa? Saya sering nyampaikan, kalau istri curhat, tolong didengerin. Karena kalau istri curhat nggak didengerin, nanti istri akan curhat kepada suami orang lain. Para suami, ini sebetulnya kalau siap dengan Quran, itu saya suruh baca surat An-Nisa ayat 19. Pertama, suami jangan suka menyakiti hati istri. Kenapa? Karena kalau menyakiti hati istri berarti telah menyakiti hati keluarga besarnya. Kita itu melamar dalam keadaan sudah jadi, terutama saya. Karena saya melamar istri saya dulu mahasiswi saya, maka sedihnya 9 tahun, karena saya melamar, saya nunggu sampai S2 selesai. Biar saya nggak biayai. Begitu S2 selesai baru saya lamar, sehingga saya nggak biayai. Dan mertua saya warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikah dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mudah-mudahan tahun ini dibagi. Ketahuan. Ya, intinya bagaimana kita jangan sampai menyakiti istri, karena kalau istri itu menangis, air matanya itu mahal. Itu nggak pernah disadari oleh para laki-laki.
Kalau ada seorang istri nangis, maka air mata yang keluar itu mahal, high cost. Kenapa? Karena merusak eyeliner, eyeshadow, bulu mata, foundation, blush on, mahal. Kalau laki-laki nangis, mohon maaf. Mas Adi nangis mungkin nggak banyak biaya, itu sabun muka aja nggak ada, itu mohon maaf. Ada sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Itu. Artinya apa? Dari sinilah maka perhatian kepada hubungan suami istri dulu, dan juga bagaimana, mohon maaf, itu suami istri ini dibangun dengan wa'asiruna bil ma'ruf tadi. Ma'ruf dimengerti, saling pengertian. Untuk itulah maka mohon maaf, silaturahim ini kita bangun di rumah, terutama saat COVID-19 ini. Saya ulang sekali lagi, pastikan rumah jadi musola, tempat untuk ibadah. Bukan berarti kita bangun musola di rumah, bukan. Maksud saya, rumah harus ada bacaan Quran, ada ini. Dan alhamdulillah COVID-19 mengajarkan hal yang baik, karena terutama saya dapat laporan Mas Adi jadi nambah hafalannya. Itu biasanya harus ngimami di rumah, biasanya hanya trikul, kulhu, kul au, ina ataina, sekarang tambah idaja, aro'aita, karena harus jadi imam tarweh. Selama ini hanya berani ngimami duhur sama asar, sekarang tambahlah lumayan itu semuanya. Itu pastikan rumah yang ada Quran, itu dibacakan Quran, penuh dengan kitab-kitab pendidikan, kayak di depannya Ustadz Aam Amir, di belakangnya Ustadz Aam Amiruddin ini, Masya Allah, itu rumah yang ada madrasahnya luar biasa. Jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Masalul ladina yadhkurullah waladina la yadhkurullah kamasalil hayy wal mayyit. Rumah kita, mohon maaf, kalau tidak dipakai untuk ibadah, itu kayak orang mati. Tapi kalau nggak ada ibadah di rumah, kayak orang hidup. Kayak orang hidup, kayak ini orang mati. Mohon maaf, kalau ada ibadahnya kayak orang hidup, nggak ada ibadah di rumah, berarti kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Kok nggak seperti ayam hidup, ayam mati? Ayam hidup mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam bakar, ayam goreng, ayam taliwang yang inaknya luar biasa di Sumbawa. Itu. Iya, luar biasa. Orang hidup mahal. Bapak Ibu boleh, saya belum lama itu lihat anggaran untuk Mbak Raisa datang ke Jogja, nyanyi 6 lagu, 200 juta. 200 juta, cuma 6 lagu. Kenapa? Karena masih hidup. Saya pernah satu state dengan Mbak Ayu Ting Ting di Lampung sana. Saya lihat anggaran untuk Mbak Ayu Ting Ting berapa? Masya Allah, 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Begitu mahalnya orang masih hidup. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Maka rumah kalau tidak dipakai untuk ibadah, maka itu kayak orang mati. Orang mati nggak ada harganya. Orang kalau udah mati kalah dengan binatang paling kecil. Teri itu kalau udah mati, jenazah teri, almarhum teri itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya dengan Ustadz Aam ini pernah itu, mohon maaf, kalau udah haji nolong jamaah dikira bawa sambal teri, dikira bawa narkoba, ternyata sambal teri di tas kosmetik, terutama yang Indonesia Timur kan biasanya gitu semuanya. Tas kosmetik. Kenapa? Teri masih jadi komoditi ekspor. Maka pertama, pastikan rumah jadi rumah ibadah. Sayangnya kemarin Ramadan kita hanya Al-Quran ini hanya sebagai untuk tilawah. Tidak salah, tetapi kalau Quran hanya untuk tilawah itu hanya dapat hadiah, belum dapat hidayah. Artinya 5 kewajiban terhadap Al-Quran ini harus diwujudkan. 1, kita tidak hanya membaca, tetapi teman-teman harus tadabbur, mempelajari, bahkan tadi kata tadabbur ada dabaro, ada dubur, ada anus, maka mempelajari Al-Quran itu detail. Makanya harusnya Zoom meeting seperti ini nggak boleh hanya setahun sekali. Sebulan 2 kali, 3 kali harus mengundang Ustadz Aam Amiruddin supaya apa? Supaya ada detail mengenai Al-Quran. Ya, yang ketiga harus dihafal. Dan yang keempat, diyakini, diamalkan. Yang kelima, ditablighkan, artinya disampaikan kepada masyarakat. Oke. Saya percepat. Yang kedua, pokoknya rumah harus jadi madrasah. Nah, supaya apa? Ikatan keluarga kita ini menjadi hal yang sangat penting. Dan ini saya rasakan karena saya alhamdulillah dengan COVID-19 sudah 2 bulan lebih itu saya di rumah. Biasanya saya kalau Ramadan full di Jakarta, pulang anak saya komentarnya nggak enak. Mama, Bang Toyib pulang, saya dipanggil Bang Toyib kalau pulang. Tapi alhamdulillah ini full di rumah sehingga yang dulu kalau terutama ya kayak Ustadz Aam gitu
di kota-kota gitu, mohon maaf, kadang-kadang jadi angkatan 69, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam, ayam belum tidur, ayam belum bangun sudah berangkat, ayam udah tidur belum sampai rumah. Enak jadi ayam daripada jadi dai kayak Ustadz Aam. Luar biasa. Jadi dosen, jadi itu Masya Allah luar biasa. Dan ibu-ibu selalu jarum super, jarang di rumah, selalu pergi, tapi sekarang ada kuatkan ketahanan rumah tangga tadi. Yang ketiga jadi maulud. Nah, yang sampai dikatakan jangan sampai meninggalkan dzurriatan di'afan An-Nisa ayat 9 tadi. Nah, yang sudah sampaikan Ustaz Amuruddin. Terakhir, pastikan rumah jadi maskanah, yaitu tempat bersakinah. Sakinah ada 5 makna, tapi salah satu sakinah ada. Orang Arab kalau tanya rumah itu aina taskun, di mana kamu bertempat tinggal. Sakinah adalah tempat yang membuat orang betah di rumahnya. Maka pastikan, mohon maaf, sakinah adalah rumah yang mensurgakan. Pastikan rumah baiti jannati. Rumah Rasulullah, mohon maaf, tidak ada kolam renangnya. Rumah Rasulullah itu AC-nya berapa PK. Rumah Rasulullah itu TV-nya berapa in. Rumah Rasulullah itu, mohon maaf, di rumah Rasulullah itu kira-kira kulkasnya berapa pintu. Tetapi mensurgakan. Dengan apa? Dengan amal agama, dengan itu semuanya. Maka, mohon maaf, inilah pentingnya rumah harus jadi sakinah. Maka kalau ada Pak Dekan, kalau ada dosen-dosen di UNRAM, biasa telat ke kantor, itu menunjukkan dia sakinah di rumahnya. Atau pulang dari kantor, pengen segera pulang ke rumah, itu berarti dia sakinah di rumah. Karena sakinah artinya dia merasa tentram, betah di rumahnya. Nah, itu sakinah. Sakinah kedua, optimistis, tidak ada kecurigaan, segala macam, anak, semuanya. Oke. Terakhir, super terakhir ini, karena ini forumnya silaturahim, maka wasola itu menyambung, rahim ada 3. Kenapa Nabi mengatakan ini sabda Nabi? Nabi kalau bersabda nggak pernah bohong. Itu karena Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mukhtar, mustafa. Saya agak nggak nyaman kalau sudah nyebut fatonah, karena fatonah masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Itu bukan fatonah ya, itu fatanah. Fatanah orang yang banyak fitnah. Fatonah itu cerdas. Rasulullah mengatakan layat hul jannah mangkoti rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Rahim yang pertama kasih sayang, rahim yang kedua adalah persaudaraan, rahim yang ketiga adalah tempat tumbuhnya janin. Saya dengan Ustadz Aam, saya dengan Pak Wahab, mohon maaf, kalau diurut-urut itu adalah satu rahim. Oh, bapak ibunya beda. Simbahnya sama. Simbah beda, Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng, udeg-udeg, tepuk gosok, gantung siwur. Kalau beda, nenek moyang kita sama. Sama-sama seorang pelaut. Nenek moyangku orang pelaut. Kalau beda, ketemu Adam dan Hawa. Maka bahasanya Ustadz Am tadi, ya Bani Adam. Kita diikat oleh Bani Adam. Maka beda suku, beda ras, beda apa, nggak masalah. Maka simbolnya harusnya ketupat. Ketupat itu asli, murni, budaya asli. Jadi halal bihalal, betul Pak Wahab, hanya ada di Indonesia, Pak. Maka sudah 4 kali saya sudah rekomendasikan di Istana Negara, Pak. Saya ngisi sejak zaman Pak SBY, mohon maaf ya Pak Yusuf Kala, tolong segera dipatenkan. Sebab kalau halal bihalal nggak dipatenkan, khawatir nanti diambil orang Malaysia. Ini. Ketupat itu dari kupat, ngaku lepat. Ngaku lepat berarti dia merasa salah. Maka ketupat harus dimakan dengan santen. Santen, kupat, duduh santen, menawi lepat, nyuwun pangapunten. Mohon maaf, ini asli Jawa, maka saya harus kupas. Ini Pak Ustadz Aam nggak paham. Ini karena Jawa. Karena Sunda itu kan orang yang nggak kompak, Pak. Di Jawa itu opo, bahasa Indonesia apa. Bahasa Betawi ape, sampai di Sumatera masih apu. Begitu sampai Ustadz Aam, naon. Apa kok jadi naon? Ini nggak kompak sendiri Sunda ini, ya. Nah, kupat duduh santen menawi lepat nyuwun pangapunten, kalau salah minta maaf. Maafnya harus lahir dan batin, maka santan itu harus dimasak dengan opor. Opor harus ada krecek kulit dan irisan hati, karena mohon maaf lahir dan batin. Krecek kulit itu artinya lahir, batin itu adalah ini. Makanya ini belum sah FKIP ini ngadakan halal bihalal kalau belum ada ketupat, belum ada opor ayam. Harus ngadakan lagi nanti. Setelah COVID-19 selesai, saya sama Ustadz Aam diundang sana. Khusus ini halal bihalal ini. Ini karena virtual masih belum afdal lah. Harus diundang lagi setelah. Ya, oke.
Maka silaturahim ini menjaga. Kenapa kita harus menyambung rahim? Makalah inilah hal yang harus kita lakukan. Maka ketupat juga artinya kupat, laku papat, yaitu lebar, lebur, labur, sama luber. Nah, makanya, tapi ini term Jawa sekali. Jadi lebar artinya sudah selesai, lebaran, kemudian lebur kita saling memaafkan, wa'afina aninnas. Nah itu yang ketiga, jangan ada kemarahan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena orang marah pasti memenuhi 5 hal. 1, pasti emosional. 2, pasti itu teriak. Kenapa? Karena yang ketiga, pasti dijauhkan hatinya. Yang keempat, pasti bahasanya kasar. Mohon maaf. Nah, kenapa? Yang kelima, dia deket kok teriak. Karena dia dijauhkan hatinya. Maka orang marah lihat. Goblok, bego, deket kok teriak. Mbok pelan, goblok, bego, nggak mungkin. Apalagi kalau Jawa Timur, buset, gitu apa, dancuk, gitu. Nggak ada orang marah kok, dancuk, nggak mungkin. Nah, artinya apa? Disinilah maka wal kadhiminal ghaid. Al-Imran gitu. Al-Imran 134. Pertama kita tetap luber, berbagi, itu kepedulian. Yang kedua menahan amarah, jaga emosi. Yang ketiga adalah bagaimana saling memaafkan. Udah, itu saja. Memang sengaja saya tahu sudah nggak di stop-stop. Ini kalau di TV sudah tanda tangan 4 kali saya. Ini. Udah, saya rasa ini saja. Memang saya perlebar supaya saya nanti bisa izin duluan. Karena nanti sesi dialog nanti Ustadz Aam semuanya. Ya, sudah. Itu saja pengantar saya. Sudah, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Ahmad Wijayanto atas tausiah yang diberikan. Masya Allah sangat menyentuh hati. Saya tadi sampai tertawa-tawa Ustadz. Biasanya melihat Ustadz itu di televisi, ternyata sekarang bertemu langsung, tausiahnya Masya Allah langsung kena Ustadz. Insya Allah nanti setelah COVID-19, Ustadz Aam dengan Ustadz Wijayanto akan diundang kembali Pak Dekan Ki ke FKIP Universitas Mataram untuk kita makan tomat, opor ayam, lengkap dengan krecek dan hati. Siap. Baik Bapak Ibu, boleh saya sampaikan sedikit resume dari tausiah disampaikan oleh Ustadz Aam dan Ustadz Wijayanto. Jadi kedua pemateri kita menyampaikan tausiah yang sangat penting menjadi bekal kita di dalam menjaga tali silaturahim kita dan bekal kita di rumah dalam berkomunikasi bersilaturahim dengan keluarga. Karena yang disampaikan tadi sebenarnya fondasi yang paling penting di dalam membangun suatu generasi itu diawali dari rumah. Sehingga rumah itu harus berfungsi sebagai musola, madrasah, maulud dan maskanah. Adapun pola komunikasi yang diterapkan di rumah nanti adalah harus qaulan baligho Ustadz nih, kemudian qaulan ma'rufan, qaulan layyinan, qaulan karimah, dan qaulan maisuro. Baik. Demikian materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Untuk agenda selanjutnya, apakah ada sesi dialog? Karena di rundown acara tidak ada, maka sepertinya kita lanjut ke pembacaan doa. Kami mohon kesediaan dari Ustadz Abdul Qadir Jailani untuk membacakan doa. Kepada Bapak Ustadz Abdul Qadir Jailani, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan dan para hadirin yang berbahagia, untuk mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita senantiasa atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Enggak bisa masuk di rumah. Allahumma shalli salatan kamilah wa salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi
Amin. العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله Amin. وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل Amin. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ببهائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم وعوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam silaturahim melalui Zoom kali ini. Wabil khusus kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan FKIP Universitas Mataram, Bapak Ketua Senat FKIP Universitas Mataram, Bapak Ketua Ikatan Alumni FKIP Universitas Mataram, Bapak Adi Pranajaya, yang telah memfasilitasi kita dan menghadirkan dua narasumber kita yang sangat hebat pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan kembali bersilaturahim, semoga dalam keadaan yang lebih baik. Bersilaturahimnya bukan via Zoom lagi, tetapi di dunia nyata. Ustadz, kami tunggu kehadirannya di Lombok. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kegiatan ini ada hal yang kurang berkenan. Untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk Ustadz, materi kita pada pagi ini. Untuk lebih barokahnya acara kita, marilah kita bersama-sama menutup dengan melafalkan kalimat hamdalah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Dekan, saya mohon izin. Ya, Maaf lahir Pak Ustadz Wijayanto, semoga sehat. pamit. Pak Dekan dan seluruh jajaran di Universitas Mataram. Saya berpamit. Makasih banyak Ustaz. Ya, Ustadz Wijayanto. Ya, semuanya. Doa. Ya. Ketemu di haji kalau berangkat. Amin. Insya Allah, Ustaz Wijayanto. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maunya apa? Bapak Ibu mohon izin saya akhiri forum kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.